satu khutbah yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang bulan Ramadan. Ini ada di dalam kitab namanya Minhajul Balaghah. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Jadi Rasulullah SAW pernah berkhutbah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Waktu demi waktu adalah waktu-waktu yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang untuk menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini, nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Memohonlah kepada Allah Tuhanmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melaksanakan puasa, membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan kelak di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah kedua orang tuamu. Sayangilah orang-orang yang lebih muda usianya darimu. Sambungkanlah tali silaturahim persaudaraanmu. Jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan jaga pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, pasti niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu kelak. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya dirimu tergadai sebab amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat sebab beban-beban dosamu yang begitu banyak, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, barang siapa di antaramu memberi buka puasa kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian? Tidaklah kami semua ini orang-orang yang memiliki harta benda untuk melakukan sedekah dan lain sebagainya itu? Maka Rasulullah meneruskan khutbahnya, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim,
pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki sebagai tangan kanannya, para pegawainya atau para pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan keburukannya, kejelekannya, kemaksiatannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim piatu, anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan, silaturahim di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan sholat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu baginya, ganjarannya, pahalanya seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan yang lainnya. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, pahalanya, ganjarannya sama seperti menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu, Rabbmu, agar tidak pernah menutupnya bagi dirimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Tuhanmu, Rabbmu, untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Aku, Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan hadis ini, berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini? Jawab Nabi, Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.